kami di Safir Medica Channel. Kali ini bincang-bincang kita bersama Dr. Amanda Safitria. Oke, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, kita bertemu kembali nih di acara program Jasa Dokter Berkah. Kali ini sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan terlebih dahulu, di Jasa Dokter Berkah sudah banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami, dan kami sudah merangkum pertanyaan-pertanyaannya yang kali ini yang akan kami bincang-bincang, yaitu mengenai hipertensi. Oke dokter, pertanyaannya banyak sekali tentang hipertensi. Mungkin dokter bisa memberikan pengetahuan sedikit tentang hipertensi ataupun apa yang menyangkut dengan penyakit hipertensi. Jadi saya mulai dulu ya dok. Jadi saya akan menjelaskan mungkin secara simpel aja ya tentang hipertensi. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang sudah ada di grup WA Jasa Dokter Berkah ya. Maaf. Jadi hipertensi itu bahasa Indonesianya adalah tekanan darah tinggi. Ya. Itu diketahui dengan cara pengukuran dengan menggunakan alat, nanti akan dinilai ada tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Itu yang menilai tekanan dari kontraksi jantung dan juga relaksasi jantung. Nah, apa sih yang mempengaruhi tekanan darah seseorang itu? Jadi kita memiliki organ jantung ya, dan juga jantung itu akan menampung darah yang nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, mengedarkannya itu melalui pembuluh darah. Kalau kita ibaratkan jantung itu seperti pompa, pembuluh darah itu seperti selangnya yang akan mengalirkan darah ke seluruh sel tubuh. Ya, kemudian yang mempengaruhi adalah melalui tekanan darah tadi, ya si jantung dan juga pembuluh darahnya, yaitu seberapa banyak darah atau darah yang dikeluarkan oleh jantung itu, dan juga seberapa tahanan yang ada di pembuluh darah kita atau di selangnya itu tadi. Nah, kedua hal itu mempengaruhi tekanan darah seseorang. Ya, itu tadi secara singkatnya. Kalau misalnya curah jantung atau darah yang dikeluarkan oleh jantung itu volumenya besar, otomatis jantung harus memompa lebih kencang untuk mengalirkan ke seluruh tubuh, sehingga tekanan darahnya akan meningkat supaya sampai ke sel-sel tubuh. Begitu juga kalau misalnya di pembuluh darahnya itu tahanannya tinggi, misalnya karena ada penumpukan lemak ya, atau ada gula yang tinggi, atau pembuluh darahnya sudah berubah bentuk, berubah ukuran, yang tadinya lebar kemudian menjadi sempit karena banyak penumpukan itu juga akan menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi. Kalau mungkin bisa digambarkan, jantung itu adalah pompa, kemudian pembuluh darah adalah selang yang menyalurkan. Nah, ini banyak nih dokter pertanyaan yang mengenai pasien tersebut sudah minum obat ya, mungkin minum obat untuk tidak hipertensi, tapi pada kenyataannya tensinya tetap tinggi. Itu sebenarnya apalagi sih pengaruhnya dok? Ya, memang kalau pasien yang dengan tekanan darah tinggi sudah 2 kali pengukuran masih memang tetap tinggi, biasanya kita mulai pengobatan ya. Tapi selain pengobatan juga kita tetap menyarankan menggunakan terapi yang non obat-obatan, artinya seperti mengatur pola hidup, pola makan ya, aktivitas seperti misalnya pola makannya menjadi diet rendah garam atau diet rendah natrium. Kalau misalnya seseorang itu ada penyakit penyerta yang lain, misalnya diabetes atau kencing manis, mungkin disarankan menurunkan kadar gula pada makanan ringan. Ya. Kemudian aktivitas fisik itu mempengaruhi. Jadi kita disarankan melakukan olahraga secara rutin, mungkin tidak usah terlalu berat yang menggunakan kerja jantung yang berlebihan, tapi yang penting rutin dan
disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi intinya dok, selain obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh pasien hipertensi, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pola hidup ya, seperti pola makan yang bisa membantu mengurangi ataupun mencegah naiknya darah tinggi ya, karena tadi kita sudah diterangkan oleh Dokter Amanda. Singkatnya, kalau misalnya kita pola hidupnya nggak bagus, berarti jantung kita itu memompa darah dengan kerja keras, sementara pembuluh darah kita sudah banyak ditumpuki oleh makanan-makanan yang mungkin kolesterol atau segala macam itu ya dok ya. Jadi dengan pola makan dan pola hidup itu juga membantu mengurangi hipertensi. Ya, jadi memang memang kan pasien itu kita minta untuk sering kontrol ya, untuk diukur kembali tekanan darahnya. Nah kalau misalnya dikatakan kok tetap tinggi, nah itu pasti kita evaluasi bagaimana makannya, bagaimana aktivitasnya hari-hari, kemudian bagaimana minum obatnya, apakah sesuai dengan yang dianjurkan. Misalnya obat yang diberikan baru satu jenis, harus diminum 1 kali sehari aja per 24 jam, apakah benar rutin minum atau bolong-bolong harinya, atau misalnya obatnya ada yang kombinasi ya, misalnya nanti bisa ditanyakan ke orangnya apakah ada satu obat yang kita lupa atau apa ya. Jadi memang dibutuhkan kepatuhan dalam berobat ya, karena memang hipertensi ini termasuk dalam penyakit kronis, artinya memang kita butuh waktu lama untuk perawatan. Iya. Nah ini berkaitan dengan obat-obatan tadi dok. Jadi ada yang bertanya, apakah ini mitos apabila kita selalu meminum obat, apakah efek sampingnya bisa mempengaruhi organ-organ tubuh lain? Ini mitos yang ada di masyarakat. Iya, banyak yang bilang ya malah nanti takut ginjalnya seperti itu ya. Justru obat-obatan yang diberikan, saran-saran aktivitas dan pola makan yang dianjurkan itu justru tujuannya untuk menyelamatkan organ-organ tubuh yang lainnya seperti ginjal, otak, ya, jantung, dan organ-organ yang lain termasuk mata. Karena apabila kita tidak mengontrol tekanan darah tadi dengan obat-obatan yang sudah diberikan, bisa sewaktu-waktu pembuluh darah kita sudah tidak mampu lagi menahan tekanan dari jantung tadi ya, sehingga pembuluh darahnya bisa pecah. Kalau misalnya pembuluh darah yang pecah di daerah leher atas ya, bisa terjadi stroke ya. Stroke itu juga akibat dari salah satunya bisa dari pecahnya pembuluh darah, atau misalnya tadi ditakutkan kelainan ginjal kalau minum obat-obatan. Justru obatnya itu menjaga agar tekanan darah tetap stabil, sehingga darah yang masuk ke ginjal itu dalam tekanan yang normal. Kalau misalnya tidak normal, ginjalnya juga akan rusak. Mungkin jadi itu ya, pasien-pasien yang menderita hipertensi tidak ada efek samping, tapi mungkin dok perlu disarankan juga untuk minum air putih yang banyak ya pada saat kita mengkonsumsi obat, karena ibaratkan saja kita membuang sesuatu kan kita harus menyiramnya yang banyak agar lancar dan juga obat-obatnya juga berfungsi dengan baik. Jadi penyakit hipertensi ini obat itu adalah merawat, bukan mengobati. Jadi bukan hanya pas tensi tinggi baru minum obat, tapi harus rutin ya gitu ya. Jadi jangan takut meminum obat secara rutin apa yang sudah disampaikan oleh dokter. Jadi bukan hanya pas Anda merasa ada keluhan baru kepala, ya, mungkin tensinya tinggi baru minum obat. Jadi yang benar adalah minum secara rutin sesuai dengan
dosis yang sudah ditentukan oleh Iya. dokter. Jadi jangan takut untuk minum obat dan jangan takut untuk kontrol tekanan darah ya, baik ke klinik ataupun puskesmas ketemu dokter. Karena kalau pada orang-orang yang tidak ada penyakit pemberat lainnya ya, misalnya hanya tekanan darah tinggi saja, dengan pengaturan pola diet, pola aktivitasnya, dosis obatnya itu bisa aja diturunkan ya. Jadi Yang minimal dokter biasanya misalnya sudah stabil, minimal 1 hari ya paling ada satu jenis jenis obat ya. dan 1 kali sehari bisa. Dan itu kan tergantung dari tekanan darah seseorang dan aktivitas fisik. ya. Tapi kalau misalnya orang tekanan darah tinggi dengan penyakit pemberat yang lain, misalnya ada kencing manis atau dia sudah mengalami gagal ginjal, jelas obat-obatannya tetap diperlukan setiap hari dirutinkan, tidak bisa diberhentikan atau seperti itu. Tapi jangan panik karena ini sudah banyak ya, sudah diuji ya dokter ya. Penyakit hipertensi ini sudah banyak diuji dan insya Allah semua penyakit itu terpulang lagi ke kita juga apabila kita bisa menyikapinya dengan positif, insya Allah bisa sembuh. Oke, ini pertanyaan terakhir dok, satu nih, apakah penyakit darah tinggi ini hanya ini oleh usia yang sudah di atas kepala 4, apakah anak muda juga bisa? Ya. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi ini kan juga bisa jadi salah satu gejala dari berbagai penyakit ya. Maksudnya bisa aja pada orang-orang yang masih muda itu mengalami tekanan darah tinggi Akibat perilaku hidup. Akibatnya bermacam-macam, ada yang memang karena aktivitasnya, pola hidupnya, mungkin dari segi berat massa tubuhnya, body mass-nya, kemudian ada juga yang memang penyakit bawaan seperti itu yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Jadi tidak mesti lanjut usia ya. Oke, penutup dok, saran-saran dokter untuk para pasien yang menderita hipertensi. Ya, itu tadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya dari awal video, kalau jangan takut untuk berobat dan jangan takut untuk mengontrol tekanan darah, karena semakin cepat kita mengetahui juga semakin cepat kita bisa mengontrol ya tekanan darah itu. Dan obat-obatan yang sudah diberikan memang seharusnya diminum secara rutin, jadi jangan diberhentikan seenaknya. Konsultasikan dulu ke dokter yang memberikan obatnya. Kemudian juga harus diperhatikan perawatan atau pengobatan tekanan darah tinggi itu tidak cuma dari obat-obatan, tapi juga dari pola makan yang baik dan juga aktivitas fisik yang baik. Oke, terima kasih dokter atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.